Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, pemirsa. Semalam yang sudah menonton Timnas Indonesia ya, saya menyapa Anda bagaimana kabarnya, apakah Anda bisa nyenyak tidur semalam ya. Para supporter, para pendukung, para penonton, para pecinta, fans Timnas Indonesia, baik itu yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Pagi hari ini saya menyapa Anda tentu saja dengan kehadiran Jelo Custen. Dalam ruang sepak bola ini kita akan memberikan informasi yang berkaitan dengan seputar Timnas Indonesia. Hari ini kita akan membahas bagaimana kekalahan Timnas Indonesia semalam dalam Piala AFF. Kita ada di final di U23 yang telah berlangsung, dan dalam 90 menit pertandingan itu kita kalah 1-0 dari Vietnam. Dan pada hari ini kita akan mengkalkulasi dari mana itu kekalahan, dan izinkan kami menyapa Anda sebelumnya untuk memberikan juga yang sudah berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, karena dengan Anda mensubscribe kita, maka kita akan selalu memberikan sebuah dukungan yang pasti untuk Timnas Indonesia dan Anda semuanya. Baik, Timnas Indonesia U23 telah mengalami kekalahan dalam partai final Piala AFF 2025. Kegagalan ini tentu saja menyakitkan hati kita semuanya, rakyat Indonesia, para supporter Timnas, para pendukung Timnas, para fans Timnas yang ada di mana saja. Karena dengan kekalahan semalam itu memperlihatkan bahwasanya pelatih Gerald Van den Berg ini merubah banyak formasi, menguji coba banyak formasi. Seperti yang kita lihat ya, di back itu ada penambahan yang menjadi back tengah yang sudah kita sama-sama lihat tadi malam ya. Ferrari tiba-tiba masuk, kemudian Dion itu dipasang sebagai back kanan. Kalau kita melihat jalannya pertandingan babak pertama, maka permainan yang dimainkan di lini tengah oleh Donitri ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Saya berharap itu Arhan Fikri, ini kan pertandingan final. Kenapa Gerald Van den Berg tidak berani mengambil sebuah keputusan yang pas, meskipun kalau kita tahu Arhan Fikri itu tidak bisa bermain 90 menit. Dia hanya mampu bermain selama 45 menit saja. Tetapi ini kan final guys ya. Kenapa Gerald Van den Berg malah menguji coba pemain yang biasanya dia berada di tengah, kemudian dipasang di kanan. Donitri juga sama aja. Ya, kemarin kita lawan Filipina, kemudian kita lawan Thailand, Donitri dipasang di tengah. Tetapi kemarin dia memegang peran lini tengah sebagai playmaker. Kacau ini permainan. Bukan tipenya. Seorang playmaker itu dari back, dia pun sudah mencoba turun. Ya, mencoba turun untuk mengambil bola. Meminta bola. Karena dia akan mengalirkan serangan itu baik lewat tengah, sayap, atau langsung dia ke striker dengan umpan panjang. Dan juga tadi malam itu di tengah kita belas sama sekali tidak bisa mengembangkan permainan. Padahal kunci utama dari sebuah permainan sepak bola adalah kekuatan di lini tengah. Kalau lini tengah hidup, walaupun mereka melakukan pressing seperti yang sudah kita berikan, bahwasanya Vietnam tidak akan bermain seperti Thailand ataupun tim-tim yang lainnya yang telah kita hadapi. Dia akan
melakukan open play. Ternyata tidak. Mereka juga menunggu kesalahan dari pemain timnas. Halnya Dion, ada beberapa kali dia melakukan blunder. Ferrari juga satu kali melakukan blunder. Itu kan berbahaya bagi timnas ya. Apalagi saat Ferrari dia ingin mengumpan bola kepada kiper, tetapi bisa diserobot oleh pemain depan dari Vietnam. Itu kan berbahaya sekali. Gerald Van den Berg harusnya bisa melatih pemain-pemain yang ada di gelandang tengah yang tersisa ya, selain Arkan Fikri dan juga Tony Firmansyah, untuk bisa dilatih menjadi seorang playmaker dalam waktu sehari ataupun 2 hari. Itu akan lebih menghasilkan kalau itu pemain midfielder, bukan Donny. Dia itu sayap, dia itu back kiri. Keahliannya adalah dia menusuk ke depan untuk memberikan umpan kepada striker. Yang kita tidak bisa tahu posisi yang nyaman juga dimiliki oleh Arjuna. Semalam itu terlihat emosi, ya, tidak ada yang serangan dilakukan, dia itu berhasil menusuk pertahanan dari Vietnam. Oke, dari sinilah kita bisa menyimpulkan ketika lini tengah Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa, maka yang terjadi adalah kita kalah yang menyakitkan. Padahal ini final AFF melawan tim Vietnam ya, di kandang sendiri pula. Puluhan ribu penonton yang sorai-sorai memberikan dukungan kepada timnas itu tidak berarti dengan kita hanya menduduki runner up dalam Piala AFF tahun ini. Gerald Van den Berg ini terlalu berani dalam bereksperimen memainkan pemain-pemainnya. Kenapa Ahmad Maulana tidak dimainkan dari awal di bek kanan? Atau Ferrari tidak usah dimainkan, Kakang Rudiano Kadek. Atau mungkin dia bisa menggantikan Kadek. Ya. Opsi-opsinya itu bisa dilakukan dengan memasang pemain yang dia memang berada di posisinya. Bukan bereksperimen. Ini kan final, guys. Lini tengah kita sudah kalah dan tentu saja sudah mereka melakukan pressing. Ketika bola dalam penguasaan bek kita, Vietnam melakukan pressing di tengah dan kita kalah. Bola hanya berkutak-atik di back. Mereka menunggu pemain itu membuka ruang di lini tengah. Sedangkan Donny yang dipasang sebagai playmaker gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya pada babak kedua Donny dikembalikan pada posisi aslinya sebagai bek kiri. Ini yang menyebabkan kekalahan kita yang cukup fatal ya dari permainan. Mungkin ball possession kita menang, memang kita menang. Kemudian penguasaan bola, passing kita menang. Tapi itu nggak berarti ketika kita kalah. Nggak berarti statistik yang kita bisa berikan itu hanya gambaran saja. Tetapi kalau kita kalah, nggak ada maknanya, nggak ada artinya. Mudah-mudahan timnas Indonesia U23 bisa bangkit ya. Apakah Gerald Van den Berg itu akan diganti, kita juga belum tahu. Jens Schraven belum bisa membuktikan, tidak layak untuk masuk timnas senior. Jens Schraven, ketika dia mendapatkan peluang, dia kakinya itu belum kuat secara fisik untuk masuk ke timnas senior. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, dan
Mohon maaf ya bila ada salah-salah kata dari kita yang kita ucapkan pada Anda semuanya. Mudah-mudahan timnas Indonesia bisa lebih baik ke depan, dan harapan dari seorang supporter itu pasti untuk timnas yang terbaik. Dari Jakarta, saya J. Lucusten mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.